Ya kayaknya sih belakangan ini emang lagi ngetren deh film horor komedi ya. Semenjak film Agak Lain berhasil nembus 8 juta penonton di awal tahun 2024 ini. Dan mendadak tiba-tiba berada di peringkat kedua film terlaris sepanjang masa. Padahal horor komedi loh ya. Nah kayaknya semenjak itu kiblat penonton Indonesia jadi suka nih sama film-film horor komedi. Dan banyak juga film-film horor lokal kita yang mencoba mengikuti kesuksesannya Agak Lain gitu. Ya kalau kalian inget kemarin gue udah sempet review film Sekawan Limo ya. Itu juga berhasil nembus 2 juta lebih angka penontonnya. Dan gilanya lagi lu tahu apa? Di bulan Agustus ini keluar lagi 2 film horor komedi. Yang pertama yang bakal kita bahas kali ini, dan yang kedua nanti ada film Kang Mak from Pimak ya. Kalau kalian nungguin review dari gue, pasti gue buat. Itu dari trailernya aja udah sangat menjanjikan. Kerasa banget dari visualnya tuh film mahal. Jadi gue sangat menunggu film yang satu ini. Kalian langsung pencet lonceng notifikasi aja biar nggak ketinggalan kalau misalnya gue udah upload review mengenai Kang Mak from Pimak. Tapi ya memang yang gue lihat dari kondisi saat ini, kayaknya masyarakat Indonesia emang perlu hiburan gitu. Makanya suka banget nonton film horor komedi. Tapi yang jadi aneh buat gua, film yang satu ini yang bakal gua bahas, meskipun genrenya horor komedi, tapi dominannya di horornya ini jarang-jarang gua temuin loh. Apalagi film lokal. Nah, apakah film dengan genre horor komedi yang didominasi dengan adegan horornya bisa sesukses horor komedi yang didominasi dengan komedinya? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skuy Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua kembali lagi bersama host kalian Timothy Fidialo. Kita masuk di segmen review. Ya seperti biasa gue ingatkan, review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Tapi kalau kalian pengen dapat kejutan yang lebih mantep lagi, ya silahkan langsung nonton filmnya dulu baru nonton review dari gue. Oke, jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, join aja, linknya udah gue taruh di description box. Kalian bisa tinggal klik dan gabung sama 3.000-an Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, dan hal-hal seputar pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Rumah Dinas Bapak. Ya, film ini diadaptasi dari thread viralnya Mas Dodi Mulyanto di Twitternya dia yang menceritakan masa lalunya yang sebenarnya bisa dibilang menyeramkan ya. Kalau kita ngelihat dari sisi realistisnya. Ya, kalau misalnya kita bayangin nih kejadian nyatanya Mas Dodi ketika pas masih kecil seperti ini, itu sebenarnya serem gitu. Cuma ketika diadaptasi jadi sebuah film, di film ini dibikin bungkusannya tuh jadi komedi. Ya, gua nggak tahu ya apakah film ini bisa dikatakan sebagai film biopik. Karena ya bisa dibilang kan ini film yang diadaptasi dari kehidupan nyata. Bahkan Mas Dodit sendiri yang ngomong kalau misalnya film ini 90% itu sama kehidupan di masa kecilnya. Jadi bener-bener persis banget deh. Disutradarai oleh Mas Bobby Prasetyo, mengisahkan keluarga Dodit kecil yang terpaksa harus pindah ke rumah dinas bapaknya si Dodit ini. Karena diceritakan lagi ada urusan pekerjaan. Tapi masalahnya ketika dia pindah ke rumah dinas bapaknya si Dodit ini, rumahnya ini angker. Karena punya cerita masa lalu yang cukup kelam, di mana banyak orang yang meninggal di rumah tersebut. Lebih tepatnya nanti kalian akan melihat ada sebuah penjara kecil yang berlokasi dekat di rumah tersebut, yang katanya pada zaman penjajahan Belanda dulu banyak orang yang meninggal di situ. Nah, ini cerita yang memang sebenarnya serem ya, tapi ketika dieksekusi di film ini ya jadinya tol-tol aja. Bahkan dari awal film gue udah ngerasa ya, meskipun musiknya horor, nanti kalian lihat deh opening filmnya musik horor, kita dikasih lihat dari drone shot mengikuti seseorang yang lagi berjalan seperti seorang pahlawan yang akan memberantas para demit-demit yang tinggal di rumah dinas bapak tersebut gitu ya. Dan kita tahu dari awal kalau misalnya ini Dodit Mulyanto nih yang lagi jalan. Tapi entah kenapa ya gue ngerasa memang vibes komedi dari Mas Dodit itu terlalu kuat ya, terlalu strong ya. Mau dia cosplay pakai kostum Zeus pun gue bakal tetap ngakak aja gitu ngelihat mukanya Mas Dodit ini. Dan uniknya nanti kalian bisa melihat di awal film ini dan di trailer juga udah dikasih lihat klipnya kalau misalnya Mas Dodit di film ini menceritakan masa lalunya dengan cara apa? Breaking the fourth wall. Ini jarang-jarang ya film-film lokal ya bisa breaking the fourth wall, artinya bisa ngomong, berinteraksi dengan audiens, menembus batasan antara dunia fiksi dalam sebuah film ke dunia nyata, dimana kita lagi nonton bioskop dan kita diajak ngobrol sama Mas Dodit, dan kita sebagai penonton diajak mundur ke masa lalu dimana Mas Dodit ini masih kecil gitu ya. Jadi ini alur ceritanya tuh mundur. Ini film horor loh.
Tolong hargai saya. Ya jujur-jujuran aja ya buat kalian yang udah follow Instagram gue, lagi-lagi silakan follow ngelantur_IDN di Instagram, karena gue selalu story kalau misalnya gue lagi nonton film gitu. Setelah nonton film tuh biasa pas kredit gue biasa bikin video dan gue post di story. Nah, lu yang udah follow Instagram gue pasti udah tau lah pendapat gue mengenai film ini gimana. Setengah film ini di awal-awal gue ngakak parah, bener-bener kekocok-kocok perut gue gitu, nggak bisa berhenti ngakak. Ya dari transisi ketika Dodit Mulyanto breaking the fourth wall ngobrol sama audience, terus pindah ke masa lalu di mana Dodit versi masih kecil, terus tiba-tiba penonton dikasih lihat Dodit Mulyanto yang berperan sebagai bapaknya Dodit. Ya sebagai Pak Joko nih ceritanya, ayahnya si Dodit Mulyanto di sini. Ya dia berperan sebagai ayah sendiri, dan itu udah menurut gue udah kayak absurd dan kocak aja sih. Dan entah kenapa yang gue tangkap dari film ini sebenarnya komedinya tuh nggak mau disalurkan dari si Dodit Mulyanto yang kita tahu lah dia sebagai stand up comedian seperti apa. Gue berkali-kali ngakak ngelihat ketika dia stand up comedy gitu ya. Tapi komedinya tuh sebenarnya pengen dari yang orang lainnya gitu. Dia cuma jadi seorang bapak Pak Joko yang tegas, yang berwibawa. Tapi ya kalian tahu sendiri lah, mau sewibawa-wibawanya karakternya Mas Dodit ini tetap aja kocak gitu dari mukanya. Tapi emang bener sih, nanti kalian sepanjang nonton film ini, kalian akan melihat komedinya itu bukan dari Dodit, tapi kebanyakan ya dari duet komedian antara Sadana Agung sebagai Sugeng dan Fajar Nugra sebagai Kasno. Ini duet komedian super duper ngakak. Setiap ada adegan mereka berdua, itu pasti dibikin ngakak. Ya, gue suka banget dinamika karakternya ya, dimana diceritakan Sugeng ini yang udah lebih senior, sedangkan si Fajar Nugra sebagai karakter Kasno ini yang juniornya nih, ini anak baru lah. Dan dia dikerjain mulu sama seniornya. Jadi ada kritik senioritas di film ini yang dibungkus dengan komedi yang begitu kocak. Dari cara mereka main sweet Jawa gitu ya. Tapi yang senior tetap aja nggak mau kalah gitu. Meskipun dia kalah berkali-kali, dia nggak mau kalah. Atau misalnya lagi ada teror dari Demit di luar rumah, terus disuruh ngecek kan. Yang disuruh ngecek ya juniornya gitu. Seniornya malah ketakutan gitu. Ya itu berkali-kali ngakak deh adegan-adegan seperti itu. Dan uniknya seperti yang kalian udah tahu, kebanyakan film horror komedi itu selalu fasenya cepet. Ya udah, yang penting kan komedi tak kerasa itu enak gitu, komedi terus saya begitu. Nah tapi di film ini mungkin karena memang konfliknya begitu doang. Secara premis kan simple ya, cuman si keluarganya Dodit yang diteror sama Demit yang ada di rumah dinas bapak ini. Di sepanjang film ini ya begitu doang gitu. Jadi nggak terlalu ada banyak konflik yang dirasakan di film ini. Makanya setiap dialog tuh kerasa banget kayak di dragging, dipanjang-panjangin, lama banget. Cuma untungnya di sini gue masih sangat menikmati karena dialog itu cukup natural. Actingnya bagus semua, mulai dari Dodit, Putri Ayudhya sebagai mamanya Dodit, Jasamin Yasem sebagai kakak perempuannya Dodit, bahkan Octavianus Franciscus, gila ribet banget namanya. Ya, yang berperan sebagai ya Dodit versi bocil, yang ya gue harus maklumin aja sih, yang dimana memang beberapa dialog terkesan masih kaku banget dan dia sangat terlihat menyesuaikan harus jadi Dodit versi bocil. Gue yakin banget di behind the scene-nya Dodit berusaha untuk ngebuat si Octavianus ini menjadi dirinya pas masih bocil gitu, dari cara ngomongnya, dialognya, logatnya. Dan jujur itu cukup berhasil ya. Gue sama sekali nggak keganggu sama acting si Octavianus di sini, meskipun beberapa dialog ya maklum aja masih bocil, banyak yang masih terkesan kaku, belum natural. Tapi ya di sepanjang film ini gue masih sangat bisa berempati sama karakter Dodit pas masih bocil ini gitu. Ketika dia lagi pengen dibeliin mobil Tamiya sama mamanya, gue bisa merasakan emosi itu. Ketika dia lagi takut dikejar setan, kocaknya masih ada di situ. Jadi dia bisa mendeliver emosi lah, at least yang penting itu aja sih. Dan gue juga dibikin betah nonton film ini sampai habis. Kenapa? Karena aspek teknisnya menurut gue cukup memadai semua ya. Pertama dari segi musik, ini menarik sekali. Dari awal film ini udah unik dan gue langsung cari tahu ini siapa nih komposer musiknya, karena jarang banget gue ngeliat film lokal yang pakai aransemen musik yang modern gitu. Di film ini gue ngerasa vibes Stranger Things banget. Lu perhatiin deh ya, buat kalian yang udah nonton Stranger Things pasti tahu lah seberapa gokil musiknya. Itu Stranger Things ya, gak ada apa-apanya sih kalau musiknya nggak kayak begitu sih, karena secara cerita sebenarnya biasa aja. Musiknya mengelevate story-nya menurut gue. Jadi komposer musiknya Stranger Things tuh pakai synthesizer yang membuat efek musik itu terkesan ya ada retronya, ada kesan science fictionnya, ada kesan modern futuristiknya juga tetap ada gitu. Nah di film ini kan memang set latar waktu kan 1990-an ya. Ya mungkin karena itu mau menampilkan kesan retro yang ada horor-horornya. Tapi menurut gue sih agak nggak cocok aja sebenarnya kalau kita ngomongin cocok-cocokan ya. Kayak Stranger Things itu musiknya seperti itu memang karena science fictionnya berasa gitu. Tetap ada futuristiknya kan. Sedangkan film ini nggak ada science fictionnya sama sekali. Jadi gue ngerasa kalau mau ngomongin mengenai Demit lah, mengenai setan, kayaknya nggak pas sebenarnya pakai musik yang ala-ala Stranger Things kayak gini, pakai synthesizer. Cuma
tetap aja sih gue suka gitu ya. Kalau ngomongin suka ya suka, keren gitu, asik aja, beda dari film-film lokal yang ya begitu-begitu aja, malah alay kan, biasa dramatis dan malah bikin gue cringe nonton filmnya. Sedangkan ini jadi kerasa mahal, mewah gitu. Dan at least musik di film ini yang meskipun nggak terasa cocok di film ini, ya membuat emosi dari film ini ke elevate aja semuanya gitu. Ketika ada jump scare yang lu bayangin kalau misalnya musiknya diganti, itu pasti jadi murahan jump scare, sumpah. Karena jump scare bertubi-tubi sih di film ini. Jadi dominasi horornya juga cukup mendominasi. Nanti gue juga bahas dari sisi kelemahannya ya. Nah, untungnya itu musiknya ngebantu banget, nge-elevate banget. Ketika emosi juga jadi emosi. Ketika scene Dolit pas masih kecil itu bener-bener ya ikut sedih gitu nontonnya. Dan dari segi visual pun color gradingnya juga memanjakan mata sih buat gue. Kerasa retronya. Ya udah cukup merepresentasikan situasi yang ada di tahun 1990-an sih, dari kostum-kostumnya, set productionnya gitu ya. Ya udah cukup autentik lah. Nah, tapi terlepas dari semua hal positif yang tadi gue ngomongin gitu ya, ini film menurut gue masih jauh levelnya dibandingkan Agak Lain atau Sekawan Limo pun menurut gue ini masih yang levelnya di bawah gitu. Kenapa? Pertama, kalau misalnya kita menonton sebuah film itu pasti harus ada objektifnya, harus ada tujuannya. Jadi harusnya film yang bagus adalah film yang bisa membuat kita berekspektasi mengenai tujuan akhir filmnya apa, kita mau apa di endingnya. Nah, nanti tinggal tergantung filmnya aja, bisa mewujudkan ekspektasi kita atau malah membantah ekspektasi kita, ya kan, dengan plot twist atau apapun itu. Nah, sedangkan film ini, gue ngerasa dari awal film sampai akhir itu nggak ada tujuan yang pasti gitu. Ini objektifnya apa? Jadi nggak ada urgensi gue nonton film ini sampai habis. Ya, gue nonton film kayak nanti ada konflik ini, oh oke. Nanti ada konflik ini, oh oke gitu lah. Apalagi, ya lagi-lagi ini film horor kan. Jadi konflik itu cuma berkutat di keluarganya Dolit versi kecil ini yang digangguin sama Demit. Udah, sesimpel itu. Ya paling gampang kita compare aja sama film-film horror komedi yang keluar di tahun ini. Misalnya Agak Lain. Tujuan utamanya apa? Dari awal udah jelas. Yaitu si Oki Rengga kan, mengenai hubungan Oki Rengga sama mamanya. Dia pengen cari duit untuk bikin mamanya bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi gitu kan. Itu kan objektif, udah segampang itu. Nah, nanti tinggal alurnya di otak-atik ya gampang aja gitu, dengan bikin rumah wahana hantu lah, dengan apa. Itu tinggal subplot-subplot yang berjalan di film ini aja gitu. Tapi ya objektif utama mengenai Oki Rengga dengan ibunya. Dan itu emosi yang luar biasa menurut gue gitu. Atau misalnya Sekawan Limo, ya objektifnya adalah ya seseorang yang lagi pengen PDKT sama cewek gitu. Dengan apa? Dengan cara mendaki gunung sampai puncak. Udah, tujuannya segampang itu. Nah, nanti di masalah ketemu sama siapa malah jadi tolol di akhir, ya itu masalah lain gitu kan. Tapi kita udah tahu tuh dari awal film ada objektifnya. Sedangkan film ini itu nggak ada gitu ya. Ya oke lah, gue sebenarnya nggak terlalu masalah kalau misalnya nggak ada objektif, selagi kita bisa dihibur terus lewat komedinya. Karena jujur aja di awal sampai pertengahan film gue sangat-sangat terhibur. Tapi yang jadi masalah ketika dari pertengahan sampai ke akhir, loh kok tiba-tiba di switch genrenya. Memang horror komedi, tapi ingat, buat kalian para ngelantur korps yang selalu merekam perkataan gue di setiap review, gue harusnya udah tahu lah kenapa genre komedi dan horror itu adalah kombinasi yang super duper mantap, Mamma Mia Lezato gitu. Karena ya ini saling beresonansi satu sama lain. Ya seperti yang dibilang Bang Raditya Dika, komedi itu selalu butuh korban. Nah, gimana cara kita bisa mendapatkan korban? Ya paling efektif dengan genre horor. Makanya dua genre tersebut kalau digabungin udah pasti bikin ngakak mampus. Soalnya korbannya menderita mampus dan kita suka untuk menertawai korban tersebut. Jadi jatuhnya apa? Meskipun genrenya horror komedi, tetap dominannya ke komedi. Karena tujuan akhirnya tetap untuk membuat penonton tertawa, bukan membuat penonton ketakutan. Itu cuma pemicu doang tuh horornya tuh. Setan pemicu supaya bisa dibikin ketawa penontonnya. Dan formula tersebut sangat-sangat gue rasakan di setengah film awal film ini. Tapi ketika kita masuk di pertengahan sampai bagian akhir, tiba-tiba di switch jadi horor yang beneran horor, yang serius, yang seolah-olah pengen menakuti penontonnya. Dari yang awalnya pengen ketawa ngelihat para korban-korban ini, tapi di bagian kedua entah kenapa pengen dibuat kita jadi empati sama mereka. Tapi itu menurut gua fatal ya, karena kalau misalnya udah bikin bagian pertama seperti itu, ya terlanjur gue udah gak bisa empati lagi sama karakter-karakter yang udah jadi korban itu. Ya gue udah ketawa-ketawain aja, udah ya tolol-tolol aja gitu ya. Dikejar-kejar sama setan, ya udah dikejar-kejar sama setan. Gue udah gak peduli lagi gitu kan. Gue udah gak bisa masuk ke karakternya sebagai karakter yang serius, yang bener-bener dalam bahaya gitu dalam filmnya. Justru karena bagian awal film ini sangat-sangat menyenangkan, sangat-sangat membuat gue terhibur, ya gue pengen itu berlanjut terus gitu. Gue pengen komedi.
Tapi sepanjang film ini di bagian akhirnya malah jadi horor gitu, malah jadi konflik serius. Aduh, ini kapan ada komedinya? Gue kerasa banget loh pas lagi nonton film, di bagian awal itu gue berapa kali ngakak kan. Di bagian kedua itu kayak jarang banget gue ngakak gitu. Gue mulai kerasa, loh kok gue dari tadi diem terus gitu. Karena konfliknya mulai serius. Dan emang jarang banget sih ada film horor komedi yang dominannya horor. Ya pasti ada aja lah beberapa. Contohnya kayak film The Menu. Kalau kalian tahu tuh The Menu, itu kan film ngeri ya, disturbing tuh sebenarnya tuh. Tapi sebenarnya itu genre horror komedi, ada komedinya, tapi komedinya nggak seberapa, tipis banget gitu ya. Dan komedinya pun dark jokes. Nah tapi itu cuma beberapa doang juga. Coba kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya ada horror komedi lain yang dominasinya di horornya gitu. Karena memang jauh lebih gampang untuk ngebuat horror komedi yang dominasi ke komedi. Karena ya resonansinya itu ke arah komedinya. Ya kalaupun di film horror komedi tersebut ada konflik yang serius, konflik seriusnya itu pasti bukan dari ranah horor ya, pasti dari ranah dramanya. Lu perhatiin aja agak lain. Ya konflik yang terakhir yang bisa dibuat nangis, konflik serius. Tapi itu dari drama keluarga. Sekawan Imo ya dari drama juga, mengenai bagaimana kita berdamai dengan masa lalu kan. Kamu bisa cek review dari gua deh. Nah film ini konfliknya dari mana? Dari setan bos. Lu bayangin gitu. Jadi kayak gue nggak bisa dibikin relate sih sama bagian kedua dari film ini. Malah setannya jadi banyak muncul, banyak banget jump scare-nya, bertubi-tubi, dan bahkan ganti POV ke setannya. Malah jadi pendalaman karakter ke setannya. Spotlight film yang dari awal ke drama keluarga sekarang berubah jadi ke setannya. Itu yang gue nggak paham gitu. Kenapa lu jadi bahas setannya? Padahal setup di awal apa? Drama keluarganya mengenai Dodit pas masih kecil. Kehidupan yang miskin seperti apa. Dia pengen dibeliin mobil Tamiya sama mamanya. Mamanya janji sama dia suatu saat nanti pasti dibeliin mobil Tamiya yang paling mahal. Itu kan drama keluarga yang menurut gue cukup emosional sebagai setup gitu. Dan gue pengen tahu akhirnya seperti apa kan. Lah kenapa lu ganti switch POV malah jadi kesehatan, malah jadi horror, malah jadi jump scare. Dan parahnya lagi setup mengenai drama keluarganya itu nggak diselesain di akhir gitu. Nggak ada penyelesaiannya. Ya ada sih, nanti kalian bisa lihat di mid credit scene gitu. Ngapain ditaruh di mid credit scene men? Kenapa nggak di dalam filmnya aja? Kenapa harus di mid credit scene gitu? Jadi fokus utama yang justru menurut gue jauh lebih bisa berkesan buat gue, malah terkesan jadi cuman sekedar subplot yang diabaikan begitu aja di tengah film. Ya sayang banget sih, padahal gue bener-bener terhibur banget loh di bagian awal filmnya. Kenapa harus diganti jadi horor yang ya jadi kayak film horor-horor lokal sampah yang udah gue tonton belakangan ini kan jadinya kan. Sayang, mending bikin horor komedi ya komedi aja sekalian sampai akhir kita bikin drama emosi dari keluarga gitu. Itu pasti bagus banget. Orang saya tapi udah cakep gitu mengenai Dodit pas masih kecil. Ya lagi-lagi ya, gue nggak bisa salahin pertama karena memang ini cerita mistisnya si Dodit. Ya kan ini kan dari thread viral Dodit. Ya mungkin karena memang ceritanya begini, ya kita buatnya begini aja gitu kan. Katanya 90% sama ya sama ceritanya Dodit ya. Ya udah mau gimana lagi ya. Cuma ya gue ngerasa jadi kayak wasted potential aja kalau misalnya kayak gini. Ya mending dibuat horror full aja gitu kan. Ya dibikin serem aja kayak cerita aslinya. Kenapa harus dibungkus pakai komedi yang tidak diselesaikan di bagian akhir gitu. Jadi banyak yang aneh deh. Bahkan duet komedi yang di awal bagus, ya di akhir juga jadi kayak ya cuman begitu doang deh. Nggak ada penting-pentingnya untuk plot ceritanya sumpah. Ya kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film ini, tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat. Tapi untuk gue sendiri, gue bakal kasih final score 6,4/10 alias masih kurang. Tapi kalau kalian tanya sama gue apakah gue merekomendasikan film ini buat kalian, ya gue masih sangat-sangat merekomendasikan. Apalagi buat kalian yang pengen dihibur gitu ya. At least kalian nonton film ini dari awal sampai tengah, habis itu kalian keluar bioskop. Canda-canda ya. Tapi kalian tulis di komentar aja kalau kalian gak setuju sama pendapat gue. Oke, jangan lupa yang belum join membership community, join dari 1000 per hari di Critical Thinking dan bisa upgrade di Ngelantur Thinking buat dapetin movie lovers panel dari Ngelantur dan movie reaction dari gue. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.